Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai materi pada hari ini, Ibu tentunya tidak sendirian. Ibu ditemani oleh seseorang. Belum sudah napas diri, Ibu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pasti di sini belum kenal ya sama ibu yang ada di sebelahnya, Ibu Loren. Jadi salam kenal, saya namanya itu Neni Dwi Agustin. Kalian bisa banget panggil saya Ibu Neni, gitu ya. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau izin? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, saya akan mengecekkan diri kalian. Kamila, Hadir, Bu. Rere, Hadir, Bu. Silvi, Hadir, Bu. Naviola, Hadir, Bu. Mia, Hadir, Bu. Megadia, Hadir, Bu. Marsha, Hadir, Bu. Tiara. Baik, ini ada semua ya. Iya, Bu. Sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya pada kalian dulu. Kalian pernah nggak menyampaikan pendapat terhadap sesuatu di sekitar kalian? Misalnya itu tentang kebersihan kelas atau tentang sesuatu hal yang ada di kantin maupun di luar sekolah. Saya, Bu. Ya, saya pernah memberi pendapat tentang kelas yang kurang bersih. Contohnya seperti apa, Nak Sinti? Saya menurut teman-teman kalau kelas yang kotor itu sebaiknya dibersihkan secara bersama-sama. Maka seperti itu, ya bagus, itu sudah contoh bagus, sudah termasuk ke bentuk tanggapan atau kritik. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada yang sama dengan seperti mengalami hal yang sama? Saya, Bu. Baik, dia coba apa? Saya pernah memberi saran tentang kantin. Jadi kantin itu kan kotor. Ya, mungkin perlu dibersihkan gitu, Bu, agar siswanya saat mungkin makan di kantin biar nyaman gitu, Bu. Saya juga pernah, Bu. Saya pernah memberi pendapat tentang perpustakaan yang sebetulnya kurang tertata rapi. Baik sekali, jadi contoh-contoh yang telah kalian berikan itu berarti sebenarnya kalian itu sudah pernah memberikan tanggapan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tanggapan itu bisa berupa kritik, ujian, maupun seperti saran. Baik, menurut kalian, mengapa kita tuh perlu untuk menyampaikan sebuah tanggapan? Saya, Bu, supaya tidak disuruh orang lain, Bu. Saya, Bu, supaya pendapat kita dapat diterima dengan baik oleh orang lain, Bu. Sekali, jadi tanggapan itu harus disampaikan dengan bahasa yang sopan, jelas, agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik, nah anak-anak, jadi hari ini kita itu akan belajar mengenai teks tanggapan. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi isi dari teks tanggapan, mempelajari juga struktur-strukturnya, dan juga membuat teks tanggapan secara sederhana seperti itu. Nah, Ibu harap di sini kalian nanti bisa mengikuti secara aktif kegiatan pembelajarannya dari awal hingga akhir ya, dan menyimak dengan sungguh-sungguh.
Baik, Bu. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas teks tanggapan kan ya. Nah, kira-kira apakah ada yang mau membantu Bu Neri untuk membacakan pengertian dari teks tanggapan yang ada di layar? Ya, Bu. Waduh, pada semangat banget nih, siapa nih yang mau? Nia atau Kamila? Atau dua-duanya nih Bu. Oh, boleh juga. Dua-duanya bisa bergantian gitu ya, Bu? Ya Bu. Berarti dari Nia dulu boleh? Baik Bu, oke. Teks tanggapan adalah jenis teks yang berisi penilaian atau respon terhadap suatu objek, peristiwa, karya, atau fenomena tertentu yang disampaikan secara logis, sistematis, dan didukung oleh alasan yang jelas. Oke, sudah? Oke, boleh dijelaskan oleh kakak? Kemudian penilaian dalam teks tanggapan itu tidak hanya berupa pendapat subjektif, tetapi harus disertai argumentasi yang rasional agar dapat dipahami dan diterima oleh pembaca. Nah, benar. Jadi selanjutnya itu ada struktur dari teks tanggapan. Mungkin ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan PPT-nya? Ayo anak-anak, Ada? ada Bu. Oh, boleh. Untuk siapa namanya? Oh iya, Revi. Boleh dibantu dibacakan? Jadi untuk struktur teks tanggapan, yang pertama ada evaluasi, yaitu pembuka teks tanggapan yang berisi gambaran umum tentang objek yang akan dinilai. Pada tahap ini, penulis memperkenalkan objek, misalnya karya, peristiwa, atau fenomena, sekaligus memberikan kesan awal atau penilaian secara garis besar. Kedua, deskripsi teks. Bagian ini menguraikan alasan dari penilaian yang telah disampaikan pada bagian evaluasi. Penulis menjelaskan secara lebih mendalam aspek-aspek yang dinilai. Tanggapan harus disusun secara logis dan sistematis. Pendapat tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh alasan, data, atau ilustrasi yang relevan. Semakin jelas dan spesifik penjelasannya, semakin kuat kualitas teks tanggapan tersebut. Dan yang terakhir ada penegasan ulang, bagian penutup teks tanggapan yang berfungsi untuk merangkum keseluruhan penilaian. Penulis menegaskan kembali pendapat utamanya berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Bagian ini juga sering memuat saran atau rekomendasi yang bersifat umum. Nah, baik, jadi struktur teks tanggapan itu terdiri dari 3 bagian. Untuk yang pertama itu ada evaluasi anak-anak. Nah, evaluasi ini sebagai pembuka dari teks tanggapan itu. Jadi isinya itu gambaran umum tentang objek apa sih yang akan kalian tanggapi nantinya. Untuk struktur yang kedua itu ada deskripsi dari teks. Bagian itu uraikan alasan kenapa kalian kok memberikan tanggapan seperti ini pada suatu hal tersebut. Dan untuk struktur yang terakhir itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang di sini itu untuk memperkuat dari struktur yang kedua lagi, yaitu deskripsi teks. Di bagian ini tuh sebagai bagian penutup dari teks tanggapan itu, fungsinya sendiri itu untuk memberikan penguatan dan juga merangkum isi dari seluruh bagian dari tanggapan di deskripsi teks tadi. Baik, untuk contoh teks tanggapan itu ada teks tanggapan mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Tadi siapa ya yang sudah mengatakan kalau pernah membuat tanggapan dari kebersihan dari lingkungan sekolah? Saya tapi itu hanya sebagian kecil yang bukan yang panjang lebar seperti itu. Nah, iya. Kalau untuk teks tanggapan ini pastinya ada struktur yang seperti yang ibunya disebutkan tadi, ada dari struktur lagi. Jadi bisa dibuat lebih rinci lagi dan lebih kompleks untuk teks tanggapannya. Mungkin ada yang bisa membantu ibu untuk membacakan teks yang dari depan. Baik, silakan. Kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah secara umum sudah cukup baik dan patut diapresiasi. Hal ini terlihat dari halaman sekolah yang rapi dan ruang kelas yang terjaga kebersihannya. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti sampah plastik yang sering ditemukan di sudut-sudut sekolah, serta kurangnya kesadaran sebagian siswa dalam menjaga kebersihan.
Selain itu, pelaksanaan piket kelas belum berjalan secara disiplin. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan tempat sampah serta peningkatan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan piket. Dengan begitu, lingkungan sekolah dapat menjadi lebih bersih, nyaman, dan mendukung kegiatan belajar. Nah, baik, terima kasih. Nah, ini tuh sudah masuk ke dalam tiga struktur yang sudah dijelaskan tadi. Tadi ada apa? Ada yang ingat? Sebentar. Nah, sudah masuk ke dalam tiga struktur ini yang pertama ada evaluasi, kemudian deskripsi teks, dan juga ada penegasan ulang. Nah, itu sudah termasuk karena ini ada 3 paragraf. Jadi masing-masing paragraf sudah menerangkan masing-masing dari struktur yang sudah Bu Dewi tadi jelaskan. Nah, baik, mungkin adakah di sini anak-anak yang ingin bertanya tentang penjelasan yang sudah Bu Dewi paparkan tadi? Mungkin dari kalian masih ada yang belum paham tentang teks tanggapan. Ya, mungkin masih bingung atau bertanya. Masih belum bisa membedakan antara kritik, saran, atau pujian. Saya ingin bertanya, saya masih bingung nih membedakan bagaimana kritik, bagaimana saran, begitu. Nah, jadi untuk bagaimana kita membedakan kritik dan juga apa tadi untuk saran, kritik dan juga saran gitu ya. Nah, untuk kritik itu kan kita itu mengkritik suatu hal, mungkin itu bisa berupa kritik yang positif ataupun bisa juga dalam hal negatif juga. Kalau untuk saran itu bagaimana sih kita menyarankan sesuatu apa yang kita pikirkan atau mungkin interpretasi kita pada suatu hal yang mau kita beri saran gitu untuk Viola ya. Apakah sudah bisa dipahami? Oh, berarti kalau kritik itu bisa jadi sebagai permasalahan kan? Kalau saran itu sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Iya, betul sekali. Itu pada ini seperti itu. Mungkin adakah lagi yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, Ada yang bertanya lagi? Boleh mungkin silakan. Lanjut sekali ya. Jadi, sama sekali sama luar biasa. Boleh? Ya juga pertanyaannya. Jadi kalau bagian kritik itu berarti bagian yang menunjukkan kekurangan gitu ya. Gimana? Jadi di bagian kritik itu berarti bagian yang menunjukkan kekurangan gitu. Nah, untuk kritik itu bisa juga berupa seperti yang sudah dijelaskan, itu kan ada sisi negatif dan juga sisi positifnya. Mungkin kita bisa mengkritik dari dua sisi itu. Mungkin yang sudah Tiara sebutkan tadi itu juga bisa dari sisi negatif. Jadi bisa masuk ke dalam sisi yang negatif tadi, bukan masuk ke yang sisi positif seperti itu. Apakah sudah jelas dan bisa dipahami gitu Tiara? bisa Bu, terima kasih. Baik. Berhubung kalian sudah paham dan jelas dengan penjelasan Bu ini, saya akan memberikan LKPD. Di dalam LKPD ini terdapat tugas untuk mengidentifikasi teks tanggapan. Untuk sistematika pengerjaan, kalian kerjakan secara individu ya anak-anak. Ini kalau biasa itu biasanya bilangnya belum baik. LKPD tersebut bisa kalian baca dengan teliti sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Untuk petunjuknya kalian
diminta untuk menemukan saran, kritik, maupun pujian yang ada di dalam teks tersebut. Selain itu, kalian juga menentukan apa sih kelebihan dan kekurangan di dalam teks tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, kalau bagian yang berisi kelebihan di teks itu termasuk ujian, Mbak? Termasuk ujian tak sih, benar sekali. Ujian itu berisi hal-hal yang positif maupun negatif. Lalu apakah ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut mengerjakan? Saya mau bertanya, kalau kalimatnya berisi kesimpulan atau ajakan itu apa termasuk penegasan ulang? Baik, jadi penegasan ulang itu termasuk pada simpulan, ajakan dan juga saran. Jadi itu termasuk di bagian akhir, begitu. Apa bisa dipahami untuk detail? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak, sudah tidak ada lagi pertanyaan ya? Baik, LKPP bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Itu beri waktu sekitar 10 menit. Apakah ada yang sudah selesai? Apakah ada kalian semua sudah selesai? Mengerjakan masih intinya ya, Bu? Ya, sudah. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya ya, anak-anak. Kalian sekarang bersama dengan teman sebelah kalian. Apakah memudahkan waktu berdiskusi? Silakan berpasangan sekarang. Saya sama Tiara ya, Bu. Saya sama dia ya, Bu.
Saya sama Tasya ya, Bu. Berarti saya sama Rere ya? Ya, betul sekali. Berarti pemberian kelompoknya Rere dengan Kamila, Viola dengan Mia, Mega dan Marsha, dan yang terakhir ada Sylvie sama Lia. Baik, bisa dikerjakan. Thank you. Menurutku sih bagian awal tes itu termasuk evaluasi ya. Jadi soalnya kan memperkenalkan apa yang mau ditanggapi. Iya siap menulis itu, tapi kita dulu aku tulis sebagai kritik karena bahasa kurang positif. Kalau menurutku sih itu termasuk deskripsi. Kalau menurutku gimana? Oh iya benar-benar. Jadi aktivitasnya itu deskripsi ya, terus isinya berupa kritik. Aku menulis yang bagian akhir ini jalan. Aku juga karena kalimat itu mengandung solusi dari permasalahan itu. Kalau menurutku ya, yang ini loh, tentang kebersihan sekolah cukup patut diapresiasi itu termasuk ujian. Ya, itu juga. Iya, aku setuju karena isinya kan menyampaikan kelebihan. Nanti kita tulis saja itu sebagai ujian di sini. Kalau bagian yang menjelaskan kalau buku itu belum rapi itu termasuk kritik apa enggak? Iya, itu karena menunjukkan kekurangan. Tapi kalau ada usulan untuk menyusun buku itu termasuk salah. Oke. Bagus, Ibu lihat diskusi kalian ini sudah sangat bagus ya anak-anak. Jangan lupa juga kalian ceritakan alasan mengapa teks tersebut termasuk ke dalam pujian, kritik, maupun saran. Nah, juga jangan lupa ya untuk jawabannya dicek lagi perbedaannya anak-anak. Apakah teks tersebut itu termasuk ke dalam kelebihan, kekurangan, solusi, ataupun juga bisa masuk ke bagian struktur bagian teks. Oh iya anak-anak, setelah kalian membandingkan hasil analisis kalian bersama pasangan kalian, Ibu minta setiap pasangan membuat suatu teks tanggapan yang bertemakan bebas, boleh yang terpenting itu lingkungan sekolah ya anak-anak, boleh sekitar kantin, terus kamar mandi sekolah juga boleh kalian buatkan teks tanggapan. Baik, dan jangan lupa ya anak-anak untuk tes tanggapan yang kalian buat itu di dalamnya harus memuat kritik, saran, dan juga solusi ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk struktur teksnya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya harus sesuai, begitu ya anak-anak. Baik Bu. Bu, apakah teks yang ditulis dalam bentuk paragraf? Iya nak, ditulis dalam bentuk paragraf, tidak usah poin-poin ya. Dan juga tidak usah panjang-panjang, yang penting itu jelas dan juga lengkap. Baik Bu. Bu, kalau misalnya kami menulis tentang kantin sekolah boleh nggak Bu? Boleh, kalian boleh memberikan ujian tentang makanannya, enak apa enggaknya, lalu memberikan kritik tentang kebersihan lingkungan kantinnya atau lingkungan di dalam kantinnya. Terus lalu jangan lupa juga memberikan saran yang membangun kenyamanan bersama. Bu, apakah boleh jika menulis tentang taman sekolah? Boleh, kalian boleh memberikan pujian seperti tanaman sekolahnya yang indah, membuat lingkungan sekolahnya indah, lalu boleh memberikan kritik tentang seperti tanamannya itu kurang dirawat atau kurang terawat, lalu jangan lupa juga memberikan saran yang membangun, seperti contohnya itu siswa ikut serta dalam menjaga tanaman sekolah, seperti itu ya. Baik Bu. Tadi ada tugas suruh menyusun teks tanggapan ya, enaknya kita tulis tentang apa ya? Aku bingung. Enaknya kita tulis tentang perpustakaan sekolah aja. Boleh sih, kan
sekarang kan bukunya banyak. Nanti kan kritiknya kita bisa tentang gara-gara bukunya itu gak rapi kan kadang di beberapa perpustakaan gitu kan. Nanti caranya suruh menyusunnya berdasarkan kategori, misalnya Ensiklopedia aja dan lainnya. Benar-benar nanti kita ditegaskan di perpustakaan itu aja. Iya, oke, kita masuk saja. Oke. Jadi kan di sini presentasi ya, gimana kalau kita jelasin gambar tentang taman sekolah? Boleh, nanti kita tulis saja untuk pujiannya itu tamannya indah, kalau kritiknya tetapi pada beberapa tanaman itu ada yang kurang terawat dan caranya dibuat jadwal piket saja untuk merawat taman itu. Kita tulis ya. Aku punya saran, gimana kalau kita nulis tentang maju sekolah aja? Boleh sih, kalau ujian makanannya beragam, terus kalau kritiknya tempatnya kotor, terus kalau sarannya kantinnya dibersihkan secara utuh. Gimana? Oke, boleh. Baik anak-anak, ibu beri waktu sebentar lagi untuk mengecek hasil pekerjaan dari diskusi pasangan kalian. Pastikan dari pekerjaan kalian ini sudah memuat struktur dari teks tanggapan. Baik anak-anak, apakah kalian sudah semua tugasnya? Sudah. Silakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apakah saya itu kita sudah siap ya? Oke bu, ini diskusinya. Baik bu, silakan maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama Nenek akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks tanggapan. Jadi di sini kami membuat teks tanggapan tentang kantin sekolah. Jadi menurut kami kantin sekolah itu cukup baik karena menyediakan banyak makanan yang menyenangkan. Namun tempat duduk di kantin terkadang masih kurang bersih. Sebaiknya tugas kantin akan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk makan dan beristirahat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus sekali presentasi dari P. Jagamila. Baik, untuk selanjutnya yang mau maju. Saya Bu Mama Cisaudia. Ya, boleh silakan langsung maju ke depan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Menurut kami itu lingkungan sekolah itu sudah cukup nyaman karena terdapat banyak tanaman yang membuat suasana jadi sejuk. Selain itu juga beberapa kelas memiliki jadwal piket sehingga kebersihan kelas juga dapat terjaga. Dan juga kalau masih ada beberapa sudut sekolah yang tidak kurang bersih, terutama di sekitar kantin, hal ini dapat membuat lingkungan sekolah itu terlihat kurang rapi. Sebaiknya sekolah menambah tempat sampah beberapa titik, dan juga siswa itu harus lebih sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, lingkungan sekolah akan menjadi lebih bersih dan lebih bersih. Dan selanjutnya diskusi kami sebenarnya sama sederhana dari kami. Kurang menyampaikan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu dari anak-anak dari teman-teman kalian yang sudah maju ke depan, apa ada tanggapan dari kalian? Saya juga, menurut saya dari teks hasil diskusi yang teman-teman presentasikan itu sudah cukup jelas. Kritik dan sarannya juga sudah memuat hingga hasil yang disampaikan itu sudah cukup memuat. Jadi
Ibu yang menyampaikan bagian di mana dasar tulang juga lebih baik karena membuat teks yang menjelaskan tentang manfaat dari kebersihan sekolah gitu. Nah, terima kasih ya dengan Viola sudah menanggapi presentasi dari teman-teman kalian hari ini. Berikan anak apakah kalian ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya mau sama Mega. Jadi silakan Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi kami itu membuat teks tanggapan tentang taman sekolah. Menurut kami berdua, taman sekolah itu membuat lingkungannya itu lebih terlihat indah dan juga sejuk. Nah, masih ada beberapa tanaman yang terlihat kurang terawat. Sebaiknya dibuat jadwal weekend untuk merawat tanaman agar tetap bersih dan indah. Dengan begitu, taman sekolah dapat menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh warga sekolah. Itu tadi hasil diskusi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sudah selesai ya presentasi kelas ini pada hari ini tentang materi tanggapan yang sudah dibuat oleh anak-anak Pak Ibu Loren. Ya, betul sekali Bu Eni. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu ingin kalian memberikan refleksi singkat ya. Ibu, refleksinya Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Boleh disiapkan dalam sekitar 2 menit refleksinya. Baik, untuk seperti boleh memberikan refleksinya, bisa berdiri. Bisa saya cek apa ya? Refleksi saya untuk pembelajaran hari ini, tentunya pembelajarannya sangat asik sekali dan saya juga sangat merasa terbantu oleh metode yang diterapkan selama pembelajaran tadi. Dan biasanya juga saya kalau di kelas itu suka mengatur, jadi adanya metode berpasang-pasangan tadi dan juga presentasi itu bikin saya itu gak ngantuk dan lebih memahami materi lebih dalam. Baik, terima kasih boleh duduk dari sini. Boleh teman-teman tepuk tangan untuk sini. Baik, jadi sekian pembelajaran kelas kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, Ibu Amin, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama. Ibu duluan ya, anak-anak.
Sabana. Al